Datang Maranatha akan mampu memulai dari sini. It's about to happen. Hai Indonesia. Selamat datang di Maranatha Land. Wow, Rame udah banget ya, rame Kak. banget ya. Iya, rame banget ya. Iya, udah rame banget sampai belakang-belakang tuh. Benar banget. Nah, sebelumnya kita ingin mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Rektor Universitas Kristen Maranatha. Selamat pagi dan selamat datang kepada Pendeta Universitas Kristen Maranatha. Selamat pagi dan selamat datang kepada Wakil Rektor Universitas Kristen Maranatha bidang akademik dan riset yaitu Ibu Dr. Setin SE MSI AKCA. Selamat pagi dan selamat datang kepada Dekan dan Kepala Program Studi Universitas Kristen Maranatha. Dan tentunya selamat pagi dan selamat datang kepada kepala sekolah dan guru dari seluruh SMA yang telah hadir dalam acara Maranatha Land 2023 ini. Betul, oke ini kelihatannya udah banyak banget ya Kak ya, sekolah-sekolah yang hadir di Maranatha ini nih. Bener, gimana kalau kita sapa dulu nih satu-satu? Mau lihat nih, mau denger suara dari adik-adik semua? Iya, mau denger suara semangatnya ya. Bener banget. Oke, yang pertama kita udah kedatangan dari Semak Bina Bakti 2. Mana suara Semak Bina Bakti 2? Wow. Ini udah pada datang Udah belum pada nih? datang Semak Bina Bakti 2? Masih di perjalanan. Oke. Selanjutnya. Nih harus semangat ya kalau ini ya. Iya. Selamat datang kepada SMA Santa Maria 2. Mana Santa Maria 2? Oh. Wow. Semangat banget. Oke, selanjutnya kita juga kedatangan dari SMA Pelita Fajar. Mana suaranya SMA Pelita Fajar? Di belakang. Oh, ada di belakang. Selanjutnya, selamat datang kepada SMA Kanaan Cianjur. Mana suaranya? Wow, walaupun dari jauh-jauh ya. Jauh-jauh ya dari Tapi Cianjur. tetap semangat. Oke, ini juga ada nih di luar Bandung Kak. Ini ada SMA Madiwana Sukabumi. Ada apa di suara Sukabumi? Wow. Paling banyak nih ya. Paling banyak, paling semangat ya. Benar. Selanjutnya, selamat datang kepada SMAK 3 BPK Penabur Bandung. Mana suaranya? Oh ini. Yang di sebelah sini. Yang ini. Oke, gak apa-apa. Mungkin masih malu-malu. Masih malu-malu malu-malu ya. Masih pemanasan. Benar, Gak masih apa-apa. pemanasan. Oke, kita juga kedatangan dari SMA Talenta. Ini masih agak ngeloading ya. Kalau ini Masih agak pagi, loading. masih pagi Iya, soalnya, masih pagi. Pemanasan juga ya. Gak apa-apa ya. Selanjutnya, selamat datang kepada SMA Yosudarso Karawang. Mana suaranya? Oh, oke. Baik. Kita juga kedatangan dari Damian School. Mana suaranya? Oh, itu ya. Wow. Di belakang ya. Iya. Walaupun Selanjutnya, sedikit SMAN heboh. 2 Bandung. Mana suaranya? Wow, oke. Dan yang terakhir kita juga kedatangan dari SMA Lentera Bangsa. Mana suaranya? Oke, Yang merah-merah ya. Kami Oke. juga ingin mengucapkan selamat datang kepada Ibu Listiawati perwakilan dari SMA Stella Dulce 2 Yogyakarta. Nah, dari tadi nih Kak, kita udah menyapa adik-adik gitu ya, udah menyapa semuanya. Dan dari tadi kita ngobrolin terus nih Maranatha Land. Kira-kira Maranatha Land itu apa sih Kak? Nah, Maranatha Land itu merupakan open house-nya Maranatha tahunan. Kalau tahun lalu mungkin teman-teman ada yang ikut acara Maranatha Universe. Nah, itu juga sama, tapi kita membawakan dengan tema yang gak kalah menarik nih.
Jadi ini merupakan Maranatha Land di mana kalian bisa mengenalkan program studi. Mau tahu nih gimana sih cara belajar di kedokteran? Apa aja sih yang dipelajari di teknik? Nah kalian bisa langsung tanya-tanya sama kakak-kakaknya. Kayak Benar gitu. banget. Jadi di kegiatan hari ini kalian bakalan banyak banget mendapatkan experience ya, mulai dari workshop, lalu juga ada pameran dari setiap program studi yang ada di Maranatha. Kalian juga bisa main games dan tentunya nanti kalian bisa mendapatkan hadiah. Dan kalau misalnya kalian mau langsung daftar nih ke Maranatha karena nanti bakalan banyak banget beasiswa yang ditawarkan oleh Maranatha ya. Betul. Kalian boleh langsung daftar di booth-nya admisi ya. Nah, jadi teman-teman harus have fun hari ini Harus ya. have fun, menikmati karena ada games juga, ada hadiah juga, banyak hadiahnya ya Kak ya. Benar banget. Nah, dari tadi kita udah ngobrol banyak banget nih Kak, udah lumayan jauh nih. Iya. Tapi kita belum kenalan sama Oh adik-adik iya, semua. benar. Kayaknya mereka juga bingung nih, ih siapa sih kakak-kakak di depan ini ngoceh terus. Oke, berarti kita kenalan aja ya teman-teman karena kalau nggak kenal nggak sayang. Benar. Maunya kan disayang ya. Benar. Oke. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Dwina. Dan nama aku Vinka, dan hari ini kita akan memandu sesi di auditorium ini dari awal hingga akhir. Nah tentunya seluruh kegiatan Maranatha Land ini juga didukung oleh para sponsor kita, yaitu ada UC 1000, Prima Rasa Cake and Bakery, dan juga Angkasa Putra Digital Printing. Nah selanjutnya sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini akan lebih baik jika kita membukanya dengan doa. Doa akan dibawakan oleh Ibu Cindy Tampilang. Kepada Ibu Cindy kami persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu, Kepala Sekolah, Guru, dan seluruh siswa-siswi baik dari Kota Bandung maupun luar Kota Bandung. Selamat pagi buat Wakil Rektor Ibu Setin. Baik Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, saya akan memimpin doa pada pagi hari ini secara Kristiani. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pagi hari ini. Terima kasih kami boleh dalam keadaan sehat. Kami percaya ini semua anugerah Tuhan. Dan pagi hari ini kami dengan semangat akan melaksanakan setiap acara pada pagi hari ini hingga sore nanti. Kami percaya Tuhan menolong kami semua, baik Bapak Ibu Guru yang mendampingi, seluruh Maranation, seluruh Bapak Ibu dosen, bahkan seluruh panitia. Kami percaya bahkan seluruh peralatan yang digunakan, Tuhan sudah menjaga dan memelihara sehingga apapun yang kami lakukan dan kerjakan hari ini namamu saja dipermuliakan. Kami percaya Bapa bahkan seluruh Maranation akan kembali ke sekolahnya masing-masing membawa berkat dari Universitas Kristen Maranatha. Dan mereka boleh melihat bahwa kedepannya mereka sudah dapat memilih program studi yang sesuai dengan minat bakat mereka. Kami serahkan seluruh acara ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya dalam pemeliharaan Tuhan dan semuanya baik adanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik, terima kasih kepada Ibu Cindy atas doa pembukanya. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset yaitu Ibu Dr. Setin SE MSI AKCA. Kepada Ibu Setin kami persilahkan. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru Pendamping, adik-adik calon mahasiswa baru. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini kita sangat bersyukur ya semua diberi kesehatan karena kasih Tuhan, karena penyertaan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kita semua tidak kekurangan suatu apapun, sehat semua ya. Ya, boleh bersama-sama di tempat ini. Saya melihat seragam putih abu-abu ya. Walaupun zaman sekarang sudah modifikasi keren-keren seragamnya, mengingatkan saya juga di masa 25 tahun yang lalu ya, di masa saya juga seperti teman-teman ya,
masa-masa yang paling indah, betul nggak? Masa-masa melirik ke kiri dan ke kanan gitu ya, ngeceng-ngeceng gitu, betul? Ya, nah tapi kita tidak lupa bahwa pastinya kita semua tentu tidak akan mau kalau berseragam putih abu-abu terus, kan begitu ya? Nah, sebentar lagi adik-adik semua tentunya sudah akan masuk ya, menyiapkan diri memasuki dunia pendidikan tinggi yang nantinya akan menjadi bagian dari perjalanan hidup adik-adik semua. Ya, nah saya mewakili Universitas Kristen Maranatha sangat bangga, sangat senang, sangat happy sekali hari ini melihat antusiasme dan semangat dari adik-adik semua ya, yang siap untuk menjelajahi dunia pendidikan tinggi itu seperti apa ya, untuk karena ini menjadi bagian dari perjalanan hidup adik-adik semua. Nah, saya juga ingin nih menyapa dulu ya adik-adik, tadi sudah disebutkan oleh MC, tapi karena saya duduk di depan saya nggak begitu bisa belok lihat-lihat ke belakang, susah ya, jadi saya lihat dari depan. Smak Bina Bakti 2. Halo. Mana Smak Bina Bakti 2? Belum datang. Oke. SMA Santa Maria 2. Hai. Oke. SMA Pelita Fajar. Jadi saya jadi MC dulu ya. SMA Pelita Fajar. Halo. Ya. SMA Kanaan Cianjur. Wow. SMA Mardi Yuwana Sukabumi. Keren nih. SMAK 3 BPK Penabur. Wow. SMA Talenta. Wah, ternyata paling depan ya Talenta. SMA Yosudarso Karawang. Mana Karawang? Ya, halo. Damian School. Walaupun di belakang tetap semangat. SMA Negeri 2 Bandung. Lentera Bangsa. Oke, nah dan satu lagi juga kepada Ibu Listiawati, perwakilan dari SMA Stella Duce 2 Yogyakarta. Ya, selamat datang semuanya. Dan saya sendiri ya dulu teman-teman, saya sendiri dari Kota Medan ya, Kota Medan, dan masuk menjadi mahasiswa baru Maranatha di tahun 95 ya, di tahun 95 saya ke Maranatha mengambil program studi akuntansi dan saat ini menjadi pengajar ya, dosen tetap di program studi akuntansi. Ya, jadi kita tuh nggak tahu ya sebetulnya jalan hidup kita itu seperti apa. Kita meminta pertolongan Tuhan untuk memimpin kita gitu ya, untuk memilih program studi dan untuk memimpin jalan hidup masa depan kita semua. Setuju ya teman-teman? Ya, adik-adik, Maranatha Land atau Open House hari ini itu tujuannya adalah untuk membekali adik-adik, memberikan, memfasilitasi berbagai informasi tentang keberagaman program studi yang ada di Universitas Kristen Maranatha. Nanti juga ada lokakarya, workshop, berbagai program studi, adik-adik bisa belajar, bertanya, apa saja yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan. Nanti adik-adik akan ketemu dengan para dosen, ketemu dengan staf, dan juga ketemu dengan mahasiswa-mahasiswa ya di Universitas Kristen Maranatha. Jika ada pertanyaan-pertanyaan apapun ya yang mengganggu di pikiran tentang masa depan akademik ya, program studi yang Anda adik-adik ingin tahu, jangan sampai tidak ditanyakan ya. Ditanyakan semuanya ya, jangan sampai nanti pulang dari Maranatha masih ada yang mengganggu ya, yang ingin ditanyakan tanyakan semua, jangan sampai penasaran. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya nanti bisa mengambil keputusan ya, mengambil keputusan itu dengan mantap, dengan yakin, dengan optimis ya, mana program studi yang cocok buat adik-adik semua sesuai dengan minat, bakat, keyakinan ya,
profesi yang nanti yang menjadi cita-cita dari adik-adik semua ya. Jadi jangan sampai nggak bertanya gitu ya, atau malu bertanya ya, atau ditempel doang ya, nggak nanya-nanya juga sampai pulang ya. Jadi silakan ditanyakan adik-adik. Nah, saya tidak berlama-lama, berharap adik-adik semua juga nyaman selama di Universitas Kristen Maranatha dan bisa mengambil keputusan yang tepat, yang dengan optimis dan dengan yakin ya. Akhir kata saya sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk kehadiran adik-adik semua yang sudah meluangkan waktu juga, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru Pendamping. Terima kasih sekali dan mari kita bersama-sama membangun pendidikan, masa depan pendidikan yang lebih baik, yang berkualitas, tentunya dengan dukungan adik-adik semua. Selamat berpetualang mencari ilmu, mencari makna, dan menjalani, siap-siap gitu ya, memasuki dunia pendidikan tinggi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik, terima kasih kepada Ibu Setin atas kata sambutannya. Nah, tadi kita sudah mendengarkan banyak kata pembuka nih ya Kak ya. Iya, betul. Mungkin kita mau lebih dekat lagi nih dengan adik-adik semua. Mau Mungkin ngobrol bisa lebih kita dekat ya. ajak ngobrol atau bisa kita lebih mendekatkan diri nih. Karena selanjutnya kita akan melihat satu penampilan spektakuler nih dari salah satu unit kegiatan yang ada di Maranatha nih teman-teman ya. Jadi selanjutnya kita akan memperkenalkan 3 fakultas yang ada di Maranatha, yaitu Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Seni Rupa dan Desain, dan juga Fakultas Teknologi Informasi ya Kak. Betul banget nih. Teman-teman di sini ada yang mau masuk kedokteran gigi nggak nih? Mana nih? Ada yang mau nggak? masuk kedokteran gigi? Oh, ada tuh Kak di belakang Kak. Oh ada. Kalau Fakultas Seni Rupa dan Desain, ada yang mau nggak? Banyak Kak di sini Kak ya. Dan kalau teman-teman ada yang mau masuk fakultas IT nggak nih? Yang suka komputer, yang suka programming mungkin ada nggak? Di sini nih Kak juga banyak nih. Oh wow. Iya. Nah, kalau mungkin aku pengen tanya-tanya juga nih ya Kak ya. Iya, dari SMA Yosudarso Karawang. Nah, gimana perjalanannya ke Bandung? Iya. Iya? Iya aja? Namanya siapa? Iya. Iya juga. Temennya bisa ngomong? Namanya iya? Kamu juga kalau aku tanya kamu jawabnya juga iya? Nama di sana iya semua kayaknya. Iya Iya semua. 1, iya 2 ya. Benar. Oke, ini mau dari SMA mana nih? Kanaan Kak, Kanaan. Oke, berarti berangkatnya pagi-pagi dong. Iya, jam 5-an udah berangkat. Masih ngantuk gak? Lumayan. Oh ya, di sebelah sini yang Karawang masih ngantuk. Cianjur masih ngantuk nih Kak. Masih ngantuk ya? Kayaknya Iya. kalau yang dari luar Bandung pada masih ngantuk ya Kak Masih ya? ngantuk, perginya jam 5 katanya. Jam 5. Memang perjuangan anak-anak SMA ini luar biasa ya. Iya banget ya Kak, karena lumayan jauh nih gitu ya. Nah nanti kira-kira kalian kalau melihat nih kakak-kakak di belakang lagi setting-setting, kira-kira tahu nggak bakalan ngapain? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Kira-kira ngapain nih? Ayo. Kayaknya di sini tadi mau jawab, kira-kira mau ngapain sebentar lagi? Nggak apa-apa dijawab apa? Apa? Ngambil apa? Ngambil sapi Kak, ngambil sapi. Ngambil sapi. Ngambil Karena ada sapi. rumput. Wow, Oke, luar biasa. nggak apa-apa. Luar biasa jawabannya ya. Coba yang di sebelah sini kira-kira nih kalau dilihat dari setting panggungnya mau ngapain nih? Apa Kak? Setting panggungnya mau ngapain? Mau teater mungkin.
Oke, mau teater katanya Kak. Oke, benar tapi jawabannya Benar. teater. Nah, karena di Maranatha selain kita punya 9 fakultas dan juga 29 program studi, kita juga punya banyak unit kegiatan mahasiswa ya Kak. Betul. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman berkuliah di Maranatha, itu kalian juga bisa mengikuti unit kegiatan sesuai dengan minat dan bakatnya kalian. Nah, salah satunya nih ada teater topeng hari ini yang akan menampilkan karyanya mereka gitu ya. Nah, Oke. Tanpa berlama-lama lagi kali ya Kak ya. udah bisa sih Kak. Udah, teater topengnya udah ready nih. Jadi teman-teman semua, selamat menikmati penampilan dari Teater Topeng Universitas Kristen Maranatha. Apakah membuatnya sendiri? Kanina tetap. Bisakah kau menghentikan keanehanmu itu dan beritahu aku di mana lokasi pamerannya? Udah segilaku. Apa sih? Iya, aneh banget. Ih. Wah. Wah. Ayolah orang freak, beritahu aku di mana lokasinya. Aku butuh inspirasi. You know, Wah. you know. Wah. Sial, aku tidak mendapatkan informasi apapun. Tapi, untung saja aku menaruh pelacak di tubuhnya. Terima kasih kepada temanku lulusan Teknik Informatika, lulusan Universitas ternama Maranatha. Kamu kemana aja? Mentang-mentang di sini pemandangannya indah, pasti kamu ninggalin aku buat ngelukis lagi ya? Aku pusing. Ini gimana sih cara operasinya? Oh Apa alah, sih ini? alat yang kuberikan itu. Iya, aku sudah mencoba segala langkah yang kau berikan. Tapi, tidak bisa. Coba, mana aku lihat? Kau boleh? Lah, mana? Woi, coba sini ah. Seharusnya alat ini berfungsi. Alat ini adalah alat yang aku ciptakan dan mendapatkan sertifikat internasional. Lihat saja sendiri. Apa? Loh, kok gini sih? Aku bilang juga apa? Ini ada yang gak beres. Aneh. Udahlah, perbaiki aja alat itu. Aku sangat membutuhkannya. Tunggu dulu. Kenapa kamu ngebat banget pengen pakai alat ini? Katanya alat ini gak berguna.
Ayo, kamu pasti lagi nguntit gebetanmu kan? Mana mungkin aku sereceh itu? Ya terus? Jadi, aku itu sedang mengincar sebuah karnival yang meriah. Dan tadi, aku melihat seorang berpakaian alien. Dasar, ternyata nggak seru. Cuma untuk keperluan biasa aja. Hah? Alien? Iya, alien. Kostumnya sangat nyata. Lihat, kau tertarik juga kan dengan fashion tersebut? I know. Bukan itu. Aku tidak pernah tertarik dengan fashion desainmu itu. Aku cuma tertarik dengan teknologi. Teknologi. Betul. Apa hubungannya dengan teknologi dengan kostum alien? Hah? Kostum. Hah, bukan berkostum, berkulit. Jangan-jangan orang yang pakai kostum itu adalah alien sungguhan. Aduh, kau merusak kesenanganku. Iya, tapi kesenanganku kian bertambah. Seharusnya alat ini hanya berguna pada manusia, tidak dengan makhluk lainnya. Nah, apa kamu yakin orang itu berdiri tegap seperti manusia? Tentu saja. Kau tahu mataku. Mataku adalah mata yang terbaik. Hello, aku ini adalah seniman. Berani-berani aja dia Tadi menemukan. waktu aku nunggu kamu, aku juga nemuin keanehan di perangkatku. Aku kira itu hanya kesalahan sistem. Tapi setelah mendengar kabar darimu, aku mulai ragu. Oke, terserah kamu dengan omongan anehmu itu. Bisakah kau perbaiki alat ini? Kau akan mendapatkan alienmu dan aku akan mendapatkan lokasi karnivalnya. Win-win solution, right? Yo man, yo stay, yo free. Dasar orang aneh. Aneh? Kau yang aneh. Alien. Ya udah, ini gimana alatnya ya? Hah, nyala. Hah, sana. Woi, pelan-pelan dulu, woi. Aduh. Properti ini terlihat nyata. Seperti teknologi mutakhir. Kita kan mau lagi... apa ya? Aduh, kita kan lagi menguntit. Kenapa terang-terangan gini sih? Kau kenapa sih? Teknologi yang belum pernah aku lihat. Saya! Astaga. Astaga. Hai orang aneh yang tadi. Oh my god, sampai aku jatuh. Aduh, kasihan. Halo, di mana teman-temanmu? Hah? Di mana karnivalnya? Kung nikah nanina kiyowo. Woi, itu bahasa alien, bukan kio-kio yang kamu tahu itu. Sudahlah. Lihat kostumnya. Lihat kostumnya. Woi. Woi, stop. Ini kolek.
Woi, kenapa kamu minta tolong? Dia kan nggak ngapa-ngapain kamu. Yang ada juga kamu yang jambak dia. Wis tuh. Situasi apa sih ini aneh banget? Halo? Jadi kenapa kau datang ke bumi? Hah? Aneh banget sih. Lagi di kos dekam. Para gigi. Apaan? Apaan? Kita nggak ngerti bahasa kamu. Coba beri gestur. Oh, halo, halo. Kau bilang aku kira. Oh, bahaya. Oh, gusinya sakit. Tidak. Kumisnya sakit. Kok gue mikirnya gitu sih? Masa kumis sih aneh? Kasihan juga ya tapi ya. Oh, cepat panggil teman doktermu itu. Benar. Aku akan membanggakan dokter gigi ternama di negeri ini. Dokter gigi lulusan universitas ternama. Maranatha. Iya. Halo, ada apa ya? Wait. Itu kan kalimatku. Kok kamu yang nanya sih? Oh iya. Oh iya, aduh, aku lupa. Aduh, halo? Ya, ada apa? Nah, Woi, cepetan woi. jadi begini, aku mau cerita. Apaan tuh? Gini, tadi aku... Lama ah. Woi, cepet kesini. Ada yang membutuhkan bantuanmu. Hah? Ada apa? Apa yang terjadi? Apa tadi? Oh, dia sakit. bukan. Dia tabrakan. Tabrakan. Buar gitu. Terus Dua. ini gusinya sakit katanya. Gusinya sakit. Mm-mm. Tetap kondisikan orang itu ya, dan jangan banyak gerak. Baiklah. Aku akan menunggumu. Oh iya, Oke. aku juga akan mengirimkan lokasiku. Baiklah. Oke. Wih. Ya. Nggak usah deket-deket. Kamu mau ngurus dia? Kok kamu yang pergi? Ya udah deh. Kamu duduk di sini. Bantuan akan datang. Woi, datang. Dia duduk di sini. Dia nggak mau sama kamu. Aku harus ngapain ya? Sukamu lah. Bantuin aku, Deng. HP aku mati. Oh, ini HP kamu. HP aku mati. Terus aku butuh dokumentasi. Sebentar, aku butuh dokumentasi atas kejadian ini. Gimana kalau kamu melukis aku dengan alien ini? Serahkan padaku. Aku adalah seniman ternama di negeri ini. Lulusan universitas ternama. Maranatha, aku siap membantumu. Ini macakin. Buku mana ya? Hmm. Ngekam.
udah datang lagi aja cuy. Udah dong, untuk menyelamatkan orang yang terluka. Itu bukan orang. Itu alien. Sudahlah, tenang. Dan kerjakan saja tugasmu. Baiklah. Diam. Nah, Ah, aku serahkan dia padamu ya. Sambil menunggu dia, tiduran aja. aku akan memperbaiki UFO-nya. Jauh banget. Oh iya, hey, kau tetap lukis kejadian ini, oke? Sungguh pemandangan yang aneh dan langka. Kejadian unik ini tiba-tiba terjadi dan mengejutkan banyak orang. Lihatlah sekarang, orang-orang berkompeten di negara ini bertemu untuk menyelesaikan satu paket masalah aneh itu. Mereka semua keren kan? Tentu saja, itu semua karena mereka lulusan universitas terbaik. Maranatha. Oke, terima kasih kepada Bapak Jonathan Edwin selaku Direktur Penelusuran Bakat dan Admisi. Tadi kita udah menonton ya dari Teater Topeng. Terus juga udah mendengarkan pemaparan program khusus dari Bapak Edwin ya kan. Nah tadi nih kalian udah banyak banget nih mengetahui informasi mengenai Maranatha. Nah selanjutnya ya karena hari ini kita kedatangan bintang tamu juga ya. Yang bintang tamunya mungkin kita nggak spill sekarang ya. Iya, ya nggak spill kan? sekarang biar nanti Iya, siapa nih biar kaget aja gitu ya. Siapa nih dikduk gitu ya, dikdukser ya. Nah teman-teman bisa dengarkan kita masuk ke sesi talk show nih. Talk Betul. show kita akan dimoderatori oleh Ibu Efni Indriani SPC MPC Psikolog. Kepada Ibu Efni kami persilahkan naik ke atas panggung untuk menempati tempatnya. Nanti kalau misalnya teman-teman mungkin ada sesi tanya jawab gitu ya, ada yang mau ditanyakan, bisa langsung bertanya aja, nggak usah malu-malu gitu ya. Lagi. Dengan ini kami serahkan sesi talk show ini kepada Ibu Efni. Teman-teman semua selamat menikmati. Oke, thank you Kakak MC. Hai, selamat pagi. Wow, segar banget ya pemandangan hari ini. Asik. Apa kabar adik-adik SMA semuanya? Oke, baik. Feel so happy ya bisa ketemu dan kumpul di sini. Nah, saya akan arrange talk show di kesempatan kali ini dan saya mau tanya dulu nih sebelum saya invite dulu siapa yang akan jadi speakernya nih, pembicaranya. Adik-adik di sini siapa yang senang dengan lingkungan? Ada yang angkat tangan? Suka sama lingkungan? Ada nggak? Ih, malu-malu. Siapa coba? Oke, di sini ada yang jadi aktivis lingkungan nggak di sekolahnya? Wah, ada. Suka malu-malu. Mau angkat tangan ya. Udah nebak belum kira-kira hari ini kita akan ngajakin kakak siapa buat ngobrol di sini? Oke. Siapa di sini yang ngefans sama Kak Owen? Aku. Udah pada sempet minta foto belum? Belum ya? Kalah, keduluan sama saya. Saya udah video-video di backstage. Nggak kasih ya ibu ya, curang ya. Oke, adik-adik siswa sekalian, saya bacain sedikit ya profil Kak Owen. Di sini sudah follow IG-nya siapa atau TikTok-nya? Aku, udah ya, udah. Oke, boleh. Nih ya, saya bacain dulu ya Kak Owen.
Kak Awan itu salah seorang content creator lingkungan ya adik-adik. Udah pada tahu kan? Sering ngikutin? Iya, aktivitasnya sibuk banget dan kegiatannya padat banget. Nah, tapi ini yang menarik nih. Even Kak Awan seorang content creator dan sangat care dengan isu yang berkaitan dengan lingkungan. Tapi Kak Awan itu nggak pernah lupa hal yang berkaitan dengan education. Nah, makanya kita ngobrol nih, kita cari tahu kira-kira gimana motivasinya, gimana cara Kak Awan manage dirinya sehingga bisa tetap mengikuti studi dengan baik. Dan saat ini Kak Awan itu ini ya, student ya, mahasiswa di Avans University of Applied Science Breda, Netherlands. Udah pada tahu kan? Udah. Oke, udah deh perkenalannya gitu aja. Kayaknya kalian lebih kenal deh sama Kak Awan ya kan? Yuk kita invite yuk Kak Awan. Kasih aplausnya dong. Kak Awan, emang Kak Awannya jadi, nah ini. Kak Awan, boleh duduk sini Kak Awan. Silakan. Halo semuanya. Belum kebagian foto ya sama Kak Awan, cian deh. Kak Awan boleh duduk Kak, kita ngobrol Duduk yuk. ya. Kak Awan. Kak Awan pada histeris loh. Saya tuh udah ngomporin, saya bilang saya udah bisa video-video di belakang sama Kak Awan. Ibu curang. Oke, halo Kak Awan, apa kabar hari ini? Baik Kak. Oke, thank you ya sudah hadir di acara kita. Terima kasih sudah diundang. Halo semuanya, by the way teman-teman dari sini ramai banget, ada berapa orang sih Kak? Hampir 1.000. Hampir 1.000 Yes, orang. hampir 1.000 Dan orang. ini mayoritas masih SMA ya? Iya dong, masih kinyis-kinyis gitu deh Kak. Masih bingung-bingung mau kuliah di mana, mau kuliah apa gitu ya berarti? Bener banget, lagi pada fase mencari jati diri. By the way adik-adik di sini kelas berapa sih? 10, 11, 12 ya? Oh 12 tuh lihat tuh Kak, pada dadah-dadah gini. Berarti kalau kelas 12 bentar lagi jadi siswanya udah pakai maha ya, mahasiswa gitu kan? Oke, ya. By the way, kawan sekarang kan ceritanya lagi ada di Indonesia. Berapa lama nih ada di Indonesia? Aku lagi liburan di Indonesia selama 2 bulan. Gitu. 2 bulan. Boleh tahu Kak kegiatannya apa aja nih? Buat ada. 2 bulan ini, sebelum kita ngobrolin tentang motivasi belajarnya Kak Owen. Kemarin kan udah di sini dari awal bulan Juli ya. Oke, dari awal Juli. Kemarin itu pertama ke Bali, sempat ke Bali. Terus dari sana ada ke Semarang juga kemarin, sempat ke Kalimantan juga ngelihat hutan-hutan di sana. Oh ya, wow. Lewatin sungai-sungai Kapuas dan yang lain-lain. Selanjutnya nanti ada di Bandung ini, terus nanti di bulan Agustus bakalan ada clean up, event clean up bersih-bersih barengan serentak di seluruh Indonesia. Wow. Di 38 titik. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini ada yang mau ikutan clean up, event clean up nih, ini nanti aku bakalan bikin dalam rangka kemerdekaan Indonesia. Tanggalnya nanti bakalan ditentukan, kalau nggak salah tanggal 12 Agustus, kalian bisa ikutan langsung. Oke, tapi ngikutin acara itu berarti harus registrasi dulu ya Kak ya? Bener. Atau ngikutin Kak-Owennya traveling aja? Waduh. Gimana, setuju nggak? Siapa? Siapa yang mau nemenin travelingnya Kak Owen? Rame tuh. Aku mau. Mau kemana? Tuh Kak Owen mau kemana katanya Kak? Mau kemana? Kemana aja sama Kak Owen ya? Oke, by the way. Nah, mumpung Kak Owennya ada langsung di sini, kita korek-korek yuk, kita cari tahu apa yang jadi motivasi Kak Owen. Nah, Kak Owen, kalau dari sekian banyak jurusan yang digandrungi anak muda ya, kan biasanya kadang-kadang ada yang tertarik sama fashion, ya, teknologi digital, robotik dan lain-lain. Ini menarik, tertariknya sama lingkungan, coba urusannya bersih-bersih gitu ya. Oke, kita tanya dulu Kak Owen, apa yang jadi motivasi untuk terjun ke bidang yang mungkin uncommon juga ya, nggak selalu ada buat anak muda? Nah, justru itu kata kuncinya sih, uncommon. Jadi masih jarang banget orang-orang orang-orang di Indonesia yang mengarah ke bidang lingkungan ini, dari teknologi lingkungan, ilmu lingkungan, teknik lingkungan itu masih sedikit banget.
Tapi masalah di Indonesia tentang isu-isu lingkungan itu besar banget kan guys. Mulai dari masalah persampahan, dari polusi udara yang parah banget. Terus juga ada masalah banjir dan banyak banget deh masalah-masalah lingkungan di Indonesia. Jadi karena masalahnya besar dan orangnya dikit, aku ngelihat ada peluang di sini. Ada opportunity yang masih belum diambil banyak orang, masih belum digelutin sama banyak orang, jadinya ya ternyata emang ada opportunity-nya gitu. Nah makanya dari situ aku belajar ilmu lingkungan, aku ambil jurusan lingkungan ini di Belanda karena hal itu. Oke ya, jadi keren ya Kak Owen, kasih aplaus lagi dong. Yeay, keren ya. Kak Owen bisa melihat yang tidak dilihat anak muda pada umumnya. Care dengan lingkungan menjadi sebuah opportunity dan Kak Owen berusaha mendalami di bidang itu dan sekarang passionate banget di bidang itu. Dan ini jadi sesuatu yang kayaknya perlu kita ikutin ya. Karena memang kan kalau berkaitan isu lingkungan berarti sama kita menyelamatkan kehidupan ya. Simpelnya kan seperti itu. Nah sekarang gini Kak Owen, kita ngobrol lebih lanjut. Kan posisinya kan kawan ceritanya sekarang kan sebagai mahasiswa nih ya. Nah. Siswanya udah pakai maha ya Kak? Udah dong. Nah dan tidak tinggal di Indonesia artinya kan berarti akan ada perbedaan kultur ya, perbedaan iklim. Dan tentunya segala sesuatunya berbeda dengan comfort zone ketika kita berada di Indonesia. Nah ini menarik nih kita tanya sama Kak Owen, apa yang Kak Owen lakukan untuk adjustment ya, untuk adaptasi pada perbedaan itu di awalnya sih Kak? Jadi kan aku kuliahnya di Belanda Kak. Di Belanda itu kulturnya itu beda banget. Di Eropa itu kan kulturnya mereka kan lebih ke barat, kalau kita kan lebih ke timur. Iya. Jadi cara aku buat adaptasinya itu lebih, menurutku adaptasi itu perlu, tapi bukan hal yang harus kita ikutin mereka gitu loh. Jadi harus kita bisa bedain, kita adaptasi dan mengikuti kultur mereka. Kalau aku sendiri, aku tetap memegang teguh kultur kita, tapi adaptasinya itu dengan cara kayak, oh ada mereka melakukan tradisi-tradisi mereka dan cara mereka hidup yang misalkan sering party atau juga sering ya beda banget lah, lebih direct dan terkadang kesannya tidak sopan ke orang tua atau apapun itu, aku tetap memegang teguh sama pilihan aku, tetap megang teguh sama kultur tradisi yang ada di Indonesia yang dari kecil aku udah pelajarin. Jadi kalau misalkan dibilang kayak gimana cara adaptasinya, ya udah ikutin aja di sana kayak gimana, tapi jangan sampai tradisi yang ada di hidup kita dari kecil itu hilang. Oke, keren banget ya. Adik-adik tahu nggak, my first impression ketika ketemu langsung sama Kak Owen apa coba tadi? Apa coba? Ada yang mau nebak nggak? Apa? Apa? Ada yang tahu nggak? Ini satu soft skill yang perlu kita tiru dari Kak Owen. Ini keren banget. Kan Kak Owen udah keren banget kan? Setuju nggak? Setuju, coba setuju. Apa Kak, saya penasaran nih. Low profile, keren loh. Nah, low profile banget dan itu menjadi satu soft skill yang keren banget dan tidak semua anak muda kayak gitu. Makanya saya lihat first impression, keren banget nih. Nah, jadi padahal kalau kita lihat dari achievement, karya dan pencapaian Kak Owen kan udah luar biasa ya. Dan tadi ini selaras loh, apa yang Kak Owen ceritakan bahwa kita adjust, culture-nya beda, tapi Kak Owen nggak lupa sama budaya kita. Ada yang lihat IG-nya Kak Owen nggak? Hari Batik Nasional pada pakai batik, itu Kak Owen pesan dari Indonesia atau bawa? Bawa dari sini buat teman-teman di sana. Kebayang kan, bawain batik Indonesia buat teman-teman di sana, itu dalam rangka Hari Batik Nasional. Oke. Ya, makanya memang ini sesuatu yang tampaknya penting, artinya salah satu soft skill-nya Kak Owen yang perlu kita tiru nih, low profile, terus cinta sama budaya sendiri ya. Dan tadi ya, senang atau cinta dengan lingkungan, itu sesuatu yang penting. Karena kadang-kadang kita sibuk dengan urusan yang lain, kita lupa sama hal-hal yang ada di sekitar kita yang perlu tampaknya kita perhatiin lebih nih ya. Nah kita lanjut lagi, Kak Owen.
dalam beberapa tahun kebelakangan ini isu yang berkaitan dengan kondisi mental nih ya. Kan kerap kita temukan meskipun kita belum ngitung jumlahnya berapa banyak, tapi mostly anak muda itu ngerasa overwhelmed, stres, kadang berujung pada depresi. Nah, kalau Kak Awan sendiri ada nggak mengalami situasi yang kurang lebih seperti itu gitu Kak? Sangat mengalami sih. Oh ya? Jadi pas tahun pertama, 1,5 tahun pertama di Belanda, Oke. itu depresi dan homesick mungkin ya. Homesick ya. Karena perbedaan kultur tadi kita harus adaptasi, kita harus ikutin budaya mereka dan waktu itu lagi COVID. Jadi bayangin masuk kuliah tahun pertama lagi COVID di negara yang sangat jauh, harus sendirian, gak ada teman di sana, gak ada keluarga di sana, hidup sendirian sangat berbeda sama kehidupan aku biasanya di Jakarta gitu di Indonesia. Jadi ngerasa perbedaan itu harus adaptasi dan adjustnya itu lama banget. Ditambah lagi harus ada kerjaan misalkan dari content creating, harus atur waktu, harus kerjain tugas sekolah yang gak mudah gitu untuk mengatur waktu seperti itu. Tapi ya waktu itu cukup parah sih, kayak menurutku sendiri cukup parah karena bingung sendiri. Kita pertama waktu itu di Belanda ya, di Belanda lagi sendirian, gak ada siapa-siapa, bingung aja mau minta tolong ke siapa, harus cerita ke siapa. Teman-teman pun juga waktu itu belum terlalu dekat karena ya lagi COVID, kita semua online. Sesekali doang ketemu offline, jadi kayak benar-benar beda banget dan susah untuk ngobrol, susah untuk cerita. Tapi dari situ mulai pelan-pelan belajar, oh ternyata seperti ini, terus COVID juga udah mulai hilang, mulai bergaul, mulai sosialisasi dan cari sih, yang paling penting itu cari cara gimana kita bisa lebih fresh, bisa lebih senang dan buat mendapatkan kesenangan kita itu biasanya kayak gimana sih. Kalau aku sendiri itu dengan cara olahraga biasanya, dengan main basket, dengan olahraga itu jadi lebih fresh dan lebih enak gitu pikirannya. Nah itu kalau misalnya dari aku sih. Nah kalau misalnya dari kalian yang lagi ngerasain stres atau bingung atau seperti apa, harus cari dan harus diobrolin sih, harus diobrolin sama orang yang tepat tentang masalah kalian tuh seperti apa sih. Harus kalian cari tahu juga, korek diri kalian sendiri apa sih sumber masalahnya dan gimana cara mengatasi stres yang kalian alami itu. Solusi-solusinya apa aja dan step by stepnya itu apa aja. Dan harus ingat kalau misalkan semuanya itu butuh proses pelan-pelan. Gak bisa langsung dari sini langsung naik atau gimana pun itu gak bisa. Tapi yang pasti harus pelan-pelan gitu. Oke, ya ternyata 1,5 tahun pertama Kawan ngalamin culture shock juga ya. Adjustment ya Kak ya, transisi. Tapi ternyata setelah melewati itu semua Kawan berhasil ya untuk adjust dan merasa lebih comfortable ya sekarang berada di sana. Nah jadi tenang, seorang Kawan pun ternyata ada merasa stresnya juga, ya nggak enaknya juga, harus berjuang untuk melewati masa-masa yang tidak nyaman, tapi berhasil dan fine gitu. Tadi Kawan udah ngingetin nih semua buat adik-adik, kalau kalian ngerasa stres, cari cara untuk mereduksi itu. Hal positif yang Kawan lakukan salah satunya olahraga ya Kak ya. Bener banget, olahraga itu memang bisa mengaktifasi endorfin ya, jadi biasanya simptom-simptom yang berkaitan dengan rasa frustrasi, kecewa, stres itu biasanya memang bisa diatasin sih. Nah kita lanjut lagi, Kak Awan gimana cara ngatur waktunya ya? Kan kalau tadi saya sempat ngobrol sama Kak Awan di backstage ya, jadi proses studi yang Kak Awan jalani di Netherlands itu kurang lebih 70% praktek ya Kak, banyak prakteknya ya? Iya 60-70% praktek. 60-70% praktek, berarti kan proyeknya banyak ya, tugas-tugas yang butuh keaktifan banyak. Nah manajemen waktunya gimana Kak, nggak kesiangan bangun atau gimana gitu? Kalau aku cara manajemen waktu yang paling utama itu mungkin tipsnya adalah scheduling sih. Scheduling itu penting banget, jadi aku ada buku planner dan di situ aku selalu tulis aktivitas apa aja yang harus lakuin setiap harinya sebisa mungkin. Walaupun sekarang lagi rada susah juga, untuk konsisten tuh susah banget, tapi itu yang sangat membantu. Kalau misalkan besok ada banyak hal yang harus dikerjain, mulai dari apa, di list dulu, terus ditulis tuh nomor yang mana yang harus dikerjain dulu, 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu pelan-pelan kita jalanin satu-satu, kalau misalnya udah jalan kita coret. Nah pas lagi rasa mencoret
aktivitas yang ada di agenda itu rasanya itu satisfying banget dan enak banget. Oke. Dan menurut aku itu salah satu kayak kita bisa lihat, oh proses kita itu ternyata banyak ya, dan kita itu melakukan banyak hal ya dalam satu hari, kita produktif, jadi langsung terlihat jelas. Karena kalau misalnya kita cuman di bayangan doang tuh kadang-kadang nggak terlalu terlihat, nggak terlalu kelihatan, jadinya kita kayak bingung sendiri aja gitu, kayak harus ngapain ya, harus mulainya kayak gimana ya. Itu juga salah satu hal yang bikin kita kayak kurang produktif setiap harinya. Kita bingung harus nentuin, gue harus ngapain dulu ya hari ini. Kalau misalkan aku sebisa mungkin udah jadwalin besok mau ngapain aja. Jadi dari awal mau ngapain tuh udah ada terjadwal. Oke, ya jadi ternyata seorang Kak Owen, salah satu cara manajemen waktunya Kak Owen rajin bikin plan ya, nulis ya di plannernya. Rajin nulis kayak gitu loh Kak Owen. Oke, adik-adik udah ada yang nulis belum? 1 minggu ini mau ngapain aja? Udah ada? Oh belum. Berarti kalau nulis itu kan maksudnya sekarang bisa di mana aja ya. Misalnya kita pada umumnya menggunakan smartphone bisa bikin, bisa bikin. Dan Kak Owen tadi bilang katanya gini, kalau ternyata rencana yang sudah dilakukan itu berhasil, lancar, accomplish ya, satisfied banget katanya, puas banget rasanya. Nah itu tuh penting tuh buat kita semua, ternyata semuanya harus tertulis. Jadi clear ya Kak apa yang mau dikerjain. Itu tiap hari Kak nulisnya atau mungkin 1 minggu per 1 minggu estimasi agenda atau gimana? Kan sibuk banget nih Kak Owennya. Aku hampir tiap hari sih, cuman kalau mungkin ada agenda yang udah dijadwalin buat minggu depan atau bulan depan, ya udah ditulis dulu. Tapi kalau misalkan lebih perincinya itu hampir setiap hari aku tulis. Sebisa mungkin tiap hari sih, cuman sekarang lagi rada pause-pause juga, harus dikonsistenin juga gitu. Oke ya, jadi kadang-kadang ada lagi capeknya ke skip juga ya Kak? Benar. Nah itu juga salah satu notes mungkin ya. Kalau misalnya kita bikin planning seperti itu biasanya kalau ada 1 atau 2 hal aktivitas atau 2 hal poin yang gak terwujud, gak bisa dilaksanain tuh kan kita bisa stres dan pusing justru. Itu juga hal yang harus kita perhatiin kalau misalkan gak bisa dilakuin, ya udah emang gak masalah. Jadi sebisa mungkin di hari selanjutnya kita kalau nge-plan itu yang sesuai. Misalkan dari 5 aktivitas kita cuma bisa 3, ya udah kita plannya 3 aktivitas aja 1 hari, nggak usah sampai 5, nggak usah sampai 5 terus. Nanti malah stres sendiri kalau misalkan 2-nya itu nggak bisa berhasil. Oh iya bener ya, nah itu penting tuh adik-adik. Seringkali kalau pada saat bikin rencana kita tuh kan seringnya rada muluk dikit ya. Pokoknya nanti selama 1 minggu ini di hari Kamis aku mau ngapain, wah dibikin, tahu-tahu nggak terwujud semua kan. Nah hal itu yang ternyata bikin stres, berarti kita harus realistis ya Kak ya? Bener, harus realistis. Nah bener banget. Ini satu hal yang cukup menarik, sebagai seorang content creator dia memberikan influence yang luar biasa ya Kak Owen pada anak muda. Tapi Kak Owen masih memperhatikan pendidikan formal, nah ini menarik nih Kak. Kalau sebagian besar kadang-kadang kita baca di berita atau kita bertanya, kadang-kadang ada yang lain mengatakan, udah pendidikan formal gak penting, yang penting lo bisa bikin karya apa dan bisa tetap perform dan bisa melakukan banyak hal. Tapi seorang Kak Owen ini sangat memperhatikan pendidikan formal, nah ini menarik nih Kak. Apa yang jadi pertimbangan Kak Owen yang kayaknya bagus buat kita contoh nih? Jadi kalau menurut aku sendiri, mungkin ada teman-teman di sini yang bingung juga kayak gue harus kuliah nggak ya, penting nggak ya kuliah. Nah ini mungkin hal yang bisa aku kasih tahu karena aku udah lagi kuliah ya sekarang. Jadi kuliah itu bukan tidak bisa ngegaransi kalian bakalan sukses. Itu yang menurut aku salah satu hal yang menurut aku benar banget. Aku dikasih sama teman-teman juga kayak gitu. Kuliah itu nggak bisa bikin lu pasti sukses, tapi kuliah bakalan ngebantu lu menjembatani lu ke kesuksesan. Antara lu sukses atau enggak itu ada di pilihan tangan lu sendiri. Lu mau mempergunakannya seperti apa. Jadi kalau menurutku pribadi pendidikan formal tuh penting banget karena apalagi kalau misalkan kita lagi apply kerja, kita lagi mau contoh lagi misalkan kayak gini aja, aku diundang karena ada pendidikan formal. Kalau misalkan nggak ada ya nggak mungkin diundang gitu. Atau kalau misalnya kita lagi apply pekerjaan ke kantor-kantor, emang miris tapi ya pasti dilihatnya dari pendidikannya dulu, cocok atau enggak, dari CV-nya dulu. Karena itu emang cover yang harus dilewatin, harus dilihat untuk mengkurasi. Kalau misalkan nggak ada hal itu,
ada banyak banget nih, misalkan contoh satu ruangan ini ada hampir 1.000 orang. Apply ke 5 kantor. Mereka bakalan pusing banget untuk mengkurasi siapa yang harus dipilih, siapa yang harus enggak. Nah dengan adanya pendidikan formal itu, jurusan itu mereka jauh lebih gampang untuk mengkurasi gitu. Jadi kalau misalkan kalian ada pendidikan formal misalkan yang cocok, yang sesuai, pasti kalian akan dipilih duluan daripada yang tidak gitu. Itu sih menurut aku dan sebisa mungkin kalau misalkan lagi kuliah itu penting banget untuk kita bersosialisasi, kita mendapatkan koneksi-koneksi, aktif di organisasi, itu salah satu hal yang penting banget karena kuliah itu menurutku ngajarin kita bukan tentang ilmu-ilmunya langsung yang ada di dalam perkuliahan. Contoh aku content creator tentang lingkungan, aku sering banget nggak dapat informasi-informasi yang aku bikin di video-video aku bukan dari kampus tapi dari riset dari Google, dari apapun itu ya. Itu bukan semuanya itu nggak harus dari kampus. Jadi menurutku ya kalau misalkan kita mau kuliah yang didapetin itu skills menyelesaikan apa yang udah kita mulai dan strivingnya itu loh, berjuangnya itu loh yang dilihat sama orang-orang sebenarnya gitu Kak. Oke, menarik nih ya apa yang disampaikan Kak Owen. Ternyata dengan kita menempuh pendidikan formal, studi misalnya melanjutkan ke pendidikan tinggi sebagai mahasiswa, itu salah satu jembatan. Nah ini tadi yang perlu di-highlight nih, di garis bawahi adik-adik sekalian. Kawan bilang katanya menempuh pendidikan tinggi sebagai mahasiswa salah satu jembatan yang bisa kita pergunakan untuk meraih kesuksesan di masa depan meskipun kita tidak selalu bisa menjamin kesuksesan yang seperti apa. Tapi bekal pengetahuannya ya Kak ya, cara berpikirnya, hal itu yang kita bisa dapatkan lebih dan berbeda ketika kita menempuh pendidikan formal ya Kak. Tuh tadi Kak Awan juga ngingetin kalau kalian juga seandainya apply atau lamaran ya suatu saat nih kalau di dunia kerja biasanya screening awal kan pasti dilihat dulu dari education. Nah itu bisa ya Kak ya, berarti jadi salah satu pedoman yang perlu kita perhatikan. Berkarya boleh, berkreativitas silakan sebanyak mungkin, lakukan sesuatu yang sifatnya memang passionate buat kita tapi kalau menurut Kak Awan pendidikan formal itu sesuatu yang penting buat Kak Awan ya. Nah, ini memang cukup menarik ya. Kita masih ada berapa menit ya? Atau udahan aja kita sama Kak Awan? Oh, jangan. Enggak kok, tenang. Waktunya masih ada ya. Kita bisa nanya-nanya banyak nih dari Kak Awan dan kita bisa gali bagaimana Kak Awan menata hidupnya sampai bisa jadi seperti sekarang ini. Nah sekarang kalau kita lihat gini, Kak Awan berarti datang ke Nederlandnya itu pas lagi COVID ya Kak ya? Iya benar. Tahun 2020 itu lagi lockdown ya? Lagi lockdown benar, cuman. Oke, Kak Awan berangkat ke sana berarti sebelum lockdown Kak? Atau gimana tuh Kak? Nah kalau misalnya di Belanda sendiri itu kan negaranya lumayan bebas ya, jadi mereka sendiri nggak terlalu menghiraukan COVID. Mereka ada regulasi tapi nggak seketat di Indonesia. Jadinya bahkan di Eropa aku bilang Belanda itu yang paling lenient, yang paling bebas lah, yang paling santai dengan COVID, regulasi COVID. Oke, jadi nggak kayak kita dulu, saya lagi bayangin Kak Awan berangkat pas lagi COVID kan. Kita aja dulu apa sih Indonesia tuh namanya PPKM itu baru beres tuh tahun berapa ya? 2022, setahun yang lalu Kak Awan tuh baru PPKM itu kan mulai aman ya di sini artinya tidak diberlakukan secara ketat. Berarti di sana nggak pas nyampe ke sana nggak ada karantina gitu Kak Awan? Di sana nggak ada karantina. Oh nggak ada karantina. Cuman pas pulang ke Indonesia kalau misalnya lagi zaman COVID itu pas PPKM itu lagi liburan ke Indonesia kena karantina waktu itu seminggu di hotel. Nah berarti pas pulang ke Indonesianya kawan malah di karantina. Di sana nggak ya Kak? Berarti nggak ngurusin seperti itu ya sehingga bisa lebih leluasa ya. Tapi apapun yang terjadi apakah aktivitas orang-orang di sana pada saat itu cukup bebas gitu meskipun mengenakan masker misalnya 2020? Kalau misalkan di sana itu mereka bebas, tapi harus pakai masker, ada regulasinya. Contoh di kampus cuman boleh seminggu 3 kali buka dan harus maksimal satu ruangan 20 orang atau 30 orang sesuai kapasitas. Kalau misalkan lebih nggak diperbolehkan, hal-hal seperti itu sih. Tapi waktu itu aku langsung hybrid, jadi ada kalau nggak salah seminggu sekali ke kampus untuk praktek, karena kan aku kan praktek kan, jadi
ada ke laboratorium, ada prakteknya dan ketemu teman-teman, ketemu guru di situ. Oke ya, jadi kayak gitu. Ternyata udah ada regulasi yang ngatur dan berarti lumayan lah kayak 1 kali seminggu ketemu manusia ya. Iya lumayan. Ya kalau enggak kan ketemunya screen kan. Iya benar-benar. Tapi di rumah kadang-kadang main sama tetangga-tetangga sih. Cuman ya karena kita semua juga kena dampak itu kan. Jadi aku waktu itu tinggalnya untung di student housing. Jadinya mungkin itu salah satu tips juga nih kalau misalkan kalian keluar negeri. Student housing itu untuk tahun pertama penting karena kalian pasti mau dapat teman, kalian mau sosialisasi dan aku untungnya memilih student housing dan dapat teman-temannya dari situ justru. Oke, jadi tetangga itu maksudnya sesama teman kuliah ya Kak ya? Atau mungkin ada teman kuliah tapi nggak tentu satu jurusan. Belum tentu satu jurusan ya, tapi sama-sama student ya dari sana. Dan itu kebantu banget ya buat dapetin teman, jadi nggak lonely banget ya. Bener. Meskipun homesick tetap ya. Banget. Banget ya. Nah, ini menarik strateginya Kak Owen katanya. Yang penting itu kita pilih dulu situasi atau tempat di mana kita memungkinkan untuk dapat teman. Nah, ini menarik Kak. Temannya itu dari berbagai negara atau mostly orang Belanda atau gimana Kak di sana? Kalau misalkan aku kan kuliahnya di kota Breda. Kota Breda itu kota kecil yang nggak banyak orang Indonesia. Oke. Jadi satu kota itu paling sekitar 10 mahasiswa Indonesia aja lah. Dan nggak ada, dan dari 10 mahasiswa itu tidak termasuk aku, hanya 1 orang lain yang kuliahnya di satu kampus sama aku. Oke. Jadi di jurusan aku nggak ada orang Indonesia sama sekali. Bahkan ada. satu kampus paling cuma 2 orang lah yang orang Indonesia. Sisanya enggak? Sisanya enggak. Dari mana aja tuh Kak? Kebanyakan dari Eropa, dari Brazil, dari Amerika ya itu dari Brazil, dari Ekuador, gitu-gitu. Apalagi jurusan lingkungan, orang Indonesia jarang banget dan ya? Asia pun jarang banget. Asia juga pun jarang banget. Oke. Asia juga jarang ternyata ngambil yang berkaitan dengan lingkungan ya Kak. Terus gimana Kak cara adaptasinya? Kan tadi ya pasti ya multicultural itu culture shock sih kitanya. Jadi waktu itu lebih ke ngikutin aja sih, ngikutin flow-nya. Misalkan teman-teman ngajakin, pergi yuk ke sini, pergi yuk ke sana. Walaupun kita sebenarnya nggak terlalu seneng sama aktivitas kegiatannya, cuman ya udah ikutin aja dulu, ikutin mereka ngelakuin apa, kita ngikutin. Misalkan pergi keluar, hangout, apa ngapain, ya kita ikutin aja dulu. Terus nanti baru dari sana kan kita bisa milih nih filter, yang mana nih yang cocok, mana yang enggak. Lebih ngebuka network luas dulu sih kemana-mana. Waktu itu aku juga ikut organisasi di kampus, kayak OSIS-nya gitu. Oh ada ya Kak ya? Ada juga. Oh ada OSIS loh. BEM kayak ya kalau OSIS misalnya. ya? Iya BEM ya, Badan Mahasiswa Eksekutif BEM ya. Mahasiswa ya? Iya. Jadi tapi ini khusus BEM yang jurusan aku gitu. Jadi ada organisasinya, aku ikutan untuk kenal-kenalan lah, berteman sama orang-orang di sana gitu. Oke, keren ya kawan ya. Jadi meskipun di jurusan lingkungan menjadi hampir satu-satunya orang Indonesia dan tidak ada bahkan dari Asia sekalipun gak ada. Kawan tetap berusaha untuk self disclosure nih adik-adik, membuka diri, open networking, join kegiatan dan tidak membiarkan diri hanya di dalam ruangan ya, misalnya hanya di kamar yang jadi comfort zone enggak ya Kak? Malah stres. Malah stres kalau di dalam aja banget. gitu. Harus keluar ya? Harus keluar. Do something ya sama mereka. Oke, nah ini satu hal yang memang tampaknya perlu kita catat nih. Banyak banget ya dari kawan, mulai dari time management, kemudian kalau kamu stres, kamu harus cari cara buat reduksi stres kamu. Terus tadi barusan open networking, self disclosure ya, membuka diri, siap sama siapapun, berorganisasi itu jadi satu yang penting. Jadi kalau buat adik-adik di sini yang sekarang ternyata sibuk nih di organisasi ya, kan kalau di SMA mostly OSIS kan namanya. Mostly ngikutin OSIS, berarti itu salah satu modal ya Kak, latihan someday ya kalau di university ya gitu ya. Sangat modal apalagi buat dunia pekerjaan juga. Jadi sekarang sendiri aku misalkan lagi nyari tim untuk bikin konten nih. Oke. Atau lagi nyari tim misalkan. Aku nyarinya dari circle aku dulu, teman-teman aku ada nggak ya yang bisa ngebantuin, ada nggak yang bagus. Aku ingat-ingat dulu tuh di SMA atau nggak pas lagi kuliah, mana ya orang yang cocok, yang bagus, yang
bisa buat ngebantuin aku yang cocok karena ya itu dia makanya kenapa penting networking, kenapa penting kita nunjukin kepintaran ke our skills pas lagi kuliah, pas lagi SMA ya seperti itu karena pasti ada banyak banget dari teman-teman kalian yang kalian bisa ajak kerjasama, kalian bisa ajak berjuang bersama ngelakuin sesuatu yang cocok gitu, yang cocok. Oke ya, jadi ternyata pertemanan itu penting, networking itu penting, bersosialisasi, berorganisasi penting. Dan ini Kak Owen rasakan sendiri, ternyata itu bisa punya banyak benefit ya buat ngembangin kreativitas juga ya Kak kalau bikin tim tadi ya. Oke, buat adik-adik yang follow Kak Owen, yang ngintip-ngintip ya, kan kadang kan kita kepo ya, besok ngapain lagi sih, pengen ngecek story-nya ada nggak, aduh videonya ada nggak, postingannya di feed-nya ada nggak, kan gitu ya, kadang kita kan suka seperti itu. Nah, tapi kalau kita melihat postingan-postingan dari Kak Owen itu kan netral sih ya, kalau saya juga sebagai followernya ngelihat, oh netral lah gitu, maksudnya nggak ada something yang membuat kadang-kadang ya, ini ya membuat kita berpikir ini ada apa sih sama orang ini kan gitu. Tapi saya juga kepo penasaran Kak, di balik postingan-postingan dan karya-karya di medsos yang luar biasa, yang sifatnya netral, ambience-nya positif buat kita semua. Apakah seorang Kak Owen pernah mengalami masa terberat dalam hidup? Mungkin ya pas 1,5 tahun pertama di Belanda itu. Itu yang masa terberatnya? Itu masa beneran? terberat. Beneran. Yakin? Kepo banget ya? Beneran, waktu itu pusing banget sih. Dari mulai mikirin apakah ini jurusannya benar apa enggak. Sempet goyah Kak? Sangat. Seorang Kak Owen ternyata ya aktivis lingkungan, content creator lingkungan sempet goyah sama jurusannya. Terus Kak gimana caranya bertahan kan homesick tuh pengen pulang dong. Homesick pengen pulang, terus lagi COVID, terus mikirin ini benar jurusannya atau enggak. Iya. Ya pertama-tama pelan-pelan jalanin dulu sih, ya udah jalanin dulu, ikutin aja flow-nya seperti apa, terus baru kayak figure out satu-satu ini kayak gimana. Tapi pernah banget masa terberat itu bingung ini jurusannya bener apa enggak, apalagi yang tadi aku bilang lingkungan di Indonesia apakah bener nih gue pilih jurusan ini. Iya, yang lain kan udah kemana tuh kan jurusannya. Apa jangan-jangan masalah lingkungan di Indonesia emang besar banget jadi emang gak bisa terselesaikan gitu. Jadi ya begitu sih kayak wah pelan-pelan proses satu persatu kayak ngeliat oh ternyata ada peluangnya gitu. Ada peluang di sini, ada peluang di sana. Kita coba ikutin dulu flow-nya baru mulai figure out satu persatu gitu. Sempat melewati fase-fase goyah ya dalam menempuh jurusan yang ditekuni Kak Owen sampai saat ini. Tapi kuncinya satu tadi ya, jalani dulu secara konsisten gitu ya Kak. Nah adik-adik mungkin bukan berarti tidak mungkin loh ya suatu saat ketika kalian nanti menempuh pendidikan tinggi sebagai mahasiswa. Di awal kan menggebu-gebu ya rasanya asik aku keterima di jurusan ini, aku pengen jadi ini. Tapi by the time ketika menjalani goyah tuh. Di tahun pertama ya Kak ya berarti? Tahun pertama ya ada krisis ya, goyah. Tapi ternyata kunci Kak Owen bisa seperti ini, konsisten jalani aja dulu. Nah tahun keberapa atau semester keberapa tuh Kak Owen ngerasa kayaknya aku mulai dapet nih feel-nya gitu. Kayaknya kurang lebih semester keempat lah. Semester keempat baru kayak oh yakin nih bakalan bener gitu. Oke. Di semester keempat mulai muncul ya, muncul keyakinan di dalam hati. Tahun kedua loh Kak, rada lama ya. Tahun pertama juga startnya itu juga nggak awal-awal banget sih, tapi mungkin kayak akhir tahun pertama. Akhir tahun pertama. Atau pertengahan tahun pertama itu kayak, goyah. Ini bener gak ya gue ambil jurusan ini, aneh banget. Gak ada yang mau, orang Asia aja gak ada, orang Indonesia aja gak ada, tapi gimana gitu. Terus baru mulai percaya kayak oh ternyata bisa nih kayak gini, bisa kayak gitu, terus semester keempat lah kira-kira. Semester keempat ya muncul keyakinan hati bahwa ternyata ini adalah salah satu jurusan yang ya cukup penting untuk Indonesia. Tapi hampir makanya di awal saya ketemu saya nanya Kak Owen nggak salah pilih jurusan ini dan karena saya melihat hampir sebagian besar
anak muda itu kadang-kadang passionnya itu di bidang yang berbeda ya. Ngurusin lingkungan itu hampir jarang, tapi ternyata ini menjadi something ya. Dan Indonesia memang butuh, dan apalagi kalau lihat juga tuh di ini ya Kak, di sosmednya Kak Owen itu kan untuk bicara tentang energi dan energi terbarukan ya. Nah jadi arahnya nanti bisa akan sampai ke sana Kak untuk berkaryanya. Bisa banget. Oke, keren abis luar biasa. Nah, Kak Owen sekarang ceritanya kan sebagai konten kreator lingkungan ya, cinta dengan lingkungan. Di mana Kak Owen sudah melewati 4 semester ya Kak ya di kampus, atau berapa 6, sih? udah 6 semester. Ya udah 6, udah 6. Oh udah 6 semester ya, udah 6 semester di kampusnya berarti kan knowledge-nya udah banyak tuh, udah dapat banyak. Lumayan. Nah Kak, ketika Kakak pulang ke Indonesia, pasti dong yang namanya udah dapat knowledge kan di sini tuh kan akan punya frame ya bahwa oh idealnya sebuah lingkungan tuh begini, penataan kota begini ya, regulasi pengendalian sampah misalnya ya Kak, atau lingkungan itu harus bagaimana. Gimana tuh Kak ketika misalnya pulang ke Indonesia, seringkali kan kalau kajian studi kan banyak nyebutnya itu, kalau tadi kita baru ke luar negeri culture shock, ketika kita balik lagi ke tempat kita namanya re-entry shock. Karena di sana tertata dengan regulasi yang clear dan semua orang juga follow the rules kan. Nah pas pulang ke Indonesia gimana? Ada perasaan tertentu enggak? Ya tadi ya kalau berkaitan dengan lingkungannya. Ada sih, apalagi kalau misalnya berkaitan dengan lingkungan yang berbeda jauh ya. Cuman aku percaya sama satu hal, kalau misalkan kita nggak akan bisa ngebandingin negara-negara di Eropa, negara-negara maju dengan Indonesia. Karena masing-masing negara itu punya perbedaannya, punya ciri khasnya masing-masing, punya kekuatannya masing-masing. Jadi yang aku percaya adalah satu persatu, step by step kita harus ubahnya dari mana, kita harus cari caranya seperti apa untuk bikin ini mengarahnya lebih bagus lagi dengan caranya sendiri. Nggak harus ngarahnya itu ke arah lingkungannya kayak di Eropa atau kayak di Amerika atau yang di lain-lain gitu. Tapi ya cari cara Indonesia maju dengan cara Indonesia sendiri gitu loh. Nggak perlu ngikutin negara-negara lain. Jadi pelan-pelan sih, proses itu penting banget sih. Harus kita mikirin, mungkin dari teman-teman juga kayak mikir, nih kok gue masih gini-gini aja, masih nggak tahu mau kuliah apa, mau jurusan apa, yang lain udah pada tahu. Yang aku bisa kasih tips ya kalian harus ingat namanya proses step by step gitu. Oke ya, jadi pas pulang ke Indonesia pasti tergelitik ya ngelihat situasi. Sangat ya, ini kayaknya harusnya diginiin gitu. Yeah. Pasti ya kepikiran ya Kak ya, ini harus diapain. Dan tapi everything by process ya. Proses pelan-pelan. Oke. Nah kawan, apa nih pesan buat teman-teman yang hadir sekarang ketika mereka galau ya? Ada yang galau di sini menentukan jurusan atau udah pada fix nih? Coba angkat tangan yang masih galau, yang masih galau. bingung. Oh, masih galau ya, ada sebagian di sini. Di pojok situ teman-teman yang kotak-kotak. Coba dong, penasaran mau lihat. Ada nggak yang masih? Aku yang masih galau angkat tangan. Dikit deh untuk jurusan. Masih galau jurusan mau kuliah di mana, jurusan apa? Coba angkat tangan teman-teman. Oh ada tuh Kak di sana, cuman juga. malu-malu Kak, biasa ya. Oh di sini juga yang di tengah ada ya. Tenang aja. Banyak banget kok yang masih galau juga. Sekarang kelas 12 tuh masih galau juga. Iya. Jadi pelan-pelan coba cari riset nih, mulai riset. Harus kemana, harus jurusannya apa yang kalian sukain, apa yang kalian inginin. Mulai pelan-pelan lah cari-cari ke sana. Pastiin jurusan yang kalian mau itu benar gitu. Tapi mungkin ada satu hal yang membandingkan Indonesia dengan Belanda ya. Kalau misalkan di Belanda itu sangat lazim, sangat sering orang-orang itu pindah jurusan. Oh? Sangat sering. Serius? Dan berhenti di tengah-tengah, bahkan udah semester 6, semester 7 mereka berhenti terus pindah jurusan tuh banyak banget. Mungkin aku nggak mau menormalisasi ini, tapi mungkin ini salah satu hal yang harus kita pelajarin. Kalau misalkan itu nggak sesuai sama jurusan kalian, ya nggak masalah. Jangan kalian malu untuk mundur dan melakukan hal lain. Karena siapa tahu hal lain itulah yang membuat kalian lebih sukses daripada yang kalian jalanin sekarang. Jadi
ada banyak banget orang-orang di sana yang mulai mundur, oke satu persatu mundur dan mereka masuknya ke jurusan yang lain. Ya mereka figure out satu persatu dulu. Karena kalau misalnya kita nggak ngejalanin kadang pasti juga nggak tahu nih bener apa enggak, ini beneran gue suka apa enggak. Jadi menurutku pribadi aku setuju sih sama yang orang-orang di sana itu karena mereka bener-bener santai banget kalau misalkan temen ke luar dari jurusan dan pindah ke yang lain justru disupport bukan di bully atau diapain itu justru disupport apa lu bener nih lu mau pindah kalau misalnya bener ya silakan gitu ini buat kehidupan lu sendiri bukan buat kehidupan orang lain gitu itu sih yang menurutku penting untuk bukan dicontoh ya tapi dipikirkan gitu. Oke, berarti kalau sekarang ketika di kelas 12 masih sedikit goyah, galau-galau sama jurusan itu biasa. Bahkan itu pun Biasa kadang banget. terjadi ya ketika kuliah. Cuman kadang-kadang gini Kak, ada juga pesan-pesan sponsor dari orang tua, nak kalau kamu udah pilih jurusan ini be konsisten nak. Karena kalau seandainya mundur lagi nanti cost-nya double. Nah kalau itu gimana tuh Kak? Kalau di sana apakah misalnya gini pindah jurusan tapi beberapa nilainya bisa dikonversi gitu, dipindahin ke jurusan baru sehingga nggak harus start from zero lagi gitu. Ada sih beberapa Ada. kampus di sana, mungkin di sini juga ya sistemnya aku nggak terlalu ngerti tapi transfer kredit itu bisa. Oke, transfer kredit ya, jadi beberapa nilainya bisa dipindahin lumayan kan? Dan kalau di Belanda itu tahun pertama mereka kuliah, kalau misalkan mereka mundur, mereka keluar dari jurusan itu, kalau nggak salah duitnya dibalikin setengah atau gimana gitu ya. Ada sistemnya sendiri lah Ada sistemnya yang sendiri. meringankan. Karena pemerintah pun ngerti, kampus-kampus pun ngerti kalau misalkan tahun pertama itu krusial banget, orang-orang mahasiswa pasti banyak yang nggak Masih goyah ya? goyah gitu. Iya sih, nuansa remajanya masih berasa banget kalau di tahun pertama. Kalau sekarang berarti kawan masuk tahun keempat ya di tahun-tahun akhir. Ya. Ini udah mulai transisi ke dewasa ya. Jadi biasanya lebih kalem ya Kak. Kegalauannya nggak separah kemarin waktu transisi remaja ya. Iya, benar. Ketika dari SMA ke universitas, nuansa-nuansa remajanya masih berasa banget dan itu dahsyat ya. Dahsyat Sangat. banget rasanya. Nah, by the way di sini kawan ya, kalau misalnya dengan sejumlah karya yang sudah kawan lakukan saat ini, kita pengen tahu nih, pada pengen tahu nggak apa mimpi kawan ke depan? Pengen dong, pengen ya. Nah, kawan apa nih mimpi kawan ke depan berkaitan dengan karya-karya yang akan kawan kembangkan nih selanjutnya? Mimpi aku sih untuk membuat orang-orang di Indonesia itu lebih aware dengan lingkungan. Itulah Oke. kenapa aku bikin video-video tentang lingkungan, aku expose tentang lingkungan. Ya karena aku pengen orang-orang tuh lebih aware dan lebih ngerti dengan kenapa sih kita perlu menjaga lingkungan kita. Bukan untuk lingkungan doang, tapi sangat berkaitan dengan kehidupan manusia sendiri, dari kesehatan, contoh polusi udara di Jakarta itu parah banget dan sangat mengganggu kita. Produktivitas itu benar-benar di influence dari masalah-masalah lingkungan. Jadi impian aku sih lebih ke membuat orang-orang di Indonesia, menginspirasi orang-orang Indonesia lebih aware dengan isu-isu lingkungan yang ada dan mereka lebih peduli lagi dengan lingkungan itu. Oke, keren banget ya, luar biasa. Kasih aplaus dong, punya mimpi. Anak muda Indonesia lebih aware, lebih cinta sama lingkungannya. Karena kadang-kadang dari hal kecil yang dilakukan satu orang ya Kak Owen ya. Hal kecil simpel aja nggak buang sampah sembarangan, itu kan kecil banget. Tapi kalau semua orang demikian, impact-nya itu buat lingkungan dahsyat banget. Benar. Ya. Baik, karena waktu kita terbatas, ini buat menutup nih Kak Owen, apa pesan Kak Owen buat adik-adik siswa kelas 12 sekarang dalam menyiapkan masa depannya? Nah, apa nih pesannya? Mungkin dari tadi udah tersirat sih dari selama obrolan tadi, yang aku mau sampaikan adalah satu persatu semua itu ada prosesnya pelan-pelan dan dengan proses ini kalian bakalan menemukan kalian sukanya kemana itu dari proses ini dan kalian bakalan bertemu sama orang-orang, komunitas-komunitas, teman-teman yang cocok dengan kalian, mungkin kalian bisa
bekerja sama dengan mereka, kalian bisa ngerasa mereka cocok dan bagus untuk diajak kerja sama, ya ini waktunya kalian untuk networking, waktunya untuk kalian eksplorasi. Banyak banget orang-orang yang bilang di luar negeri itu umur 20 itu waktunya kalian untuk mencari, untuk eksplorasi 10 sampai 12 hal berbeda dalam hidup kalian. Jadi dari situ kalian mencoba untuk melakukan hal-hal itu dan kalian cari tahu apa yang kalian suka dan ada opportunity-nya, kalian mau dan mau untuk bukan untuk fail ya, tapi untuk mencoba walaupun kalian gagal tapi nggak masalah, tapi itulah yang dinamain proses. Kalau misalnya kalian gagal itu pasti ada skills kalian yang bertambah kok. Jadi tenang aja, pelan-pelan satu persatu. Aku di sini pun sendiri masih mencari, masih eksplorasi. Gak ada hentinya, eksplorasi itu gak ada hentinya. Tapi di umur-umur kita segini, anak-anak muda kayak gini itu penting banget untuk kita eksplorasi lebih banyak daripada yang udah lebih di atas gitu. Oke, kita kasih aplaus Kak Owen, keren ya. Adik-adik sabar sama proses ya, sabar sama proses. Itu pesan yang penting banget buat kita semua dari Kak Owen. Dan mumpung Kak Owen masih di stage, buat kalian yang mau foto Kak Owen boleh ya. Boleh di-share juga di story. Foto bareng kali ya? Bisa nggak? Atau mau foto bareng boleh. Kak Owen foto bareng depan kali ya? boleh. Nanti di tag ya. Gimana? Akun IG-nya @joinmaranata. Oke. Nah, foto barengnya dari sini ke sana kayaknya Kak Owen. Gimana tim panitia? Dari sini ke sana. Nah, kayak gitu. Oke. Aku turun? Boleh, tuh. Oh, gini. Dari sini ke situ ya? Aku turun nggak? Turun. pengen turun kawannya? Aku turun nggak? Oh. Nggak usah? Nggak boleh. Oke, kawannya berarti di sini ya? Di sini Kak, situ. Siap-siap pasang pose. Siapin. Oke. Aku kebagian di sebelah kawan. Pas gak di tengah? Siap-siap ya. Siap-siap ya buat yang di sana ya. Oke. Thank you, lagi, ada lagi. Guys, ada yang mau bikin video, nanti aku bakal ngomong Maranatha Land, kalian semua angkat tangan gitu ya. Tangannya gimana kawan? Dua tangan, satu tangan? Terserah kalian mau angkat tangan gimana. Ada yang mau berdiri ya? juga boleh, silakan. Oke, ya. Siapa kita, kita Maranatha. Aku nanti sebut siapa kita, kalian ngomong kita Maranatha, oke? Oke. Siap-siap ya. Siapa kita? Maranatha Land. Thank you semuanya. Thank you so much. Sebelum kawan balik ke backstage diliatin dulu nih. Ini aslinya. Thank you ya teman-teman. Thank you semuanya. Belum. Ada nanti. Kirain Nah. backstage. Oke. Oke, baik, terima kasih kepada Ibu Evni dan kawan. Bisa tunggu dulu di tempat Ibu silakan, karena ada pemberian sertifikat
dari Bapak Jonathan Edwin Handoko SMM selaku Direktur dari Direktorat Penelusuran Bakat dan Admisi. Oke, kawan dan Ibu bisa foto bersama. Jadi kuliah itu bukan tidak bisa ngegaransi kalian bakalan sukses. Tapi kuliah bakalan ngebantu lu, menjembatani lu ke kesuksesan. Menakjubkan. Langkahkan kakimu ke depan, temukan mimpi dan harapan, bergerak bersama berlari, hingga nanti semua tercapai. Dan berani jalani hidupmu, memberikan karya tanganmu. Percayalah pada dirimu bahwa kau mampu. Terus berlari mengejar semua mimpi, dan berani melangkah dengan yakin. Buka matamu, lihat sekeliling, tergeraklah hatimu, berjuang